Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna Yunita selaku dosen pembimbing seminar Bahasa Indonesia, serta kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adisa Mariska selaku moderator yang akan membimbing diskusi kali ini. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rosi Astuti, yang kedua ada Destalia Safa Adila, dan yang ketiga ada Farah Sodiko. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Dan untuk itu kami sepakat untuk menganalisis bagian-bagian dari jurnal yang berjudul Perbedaan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Baru di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Non-Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta yang ditulis oleh Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo, MPSI. Untuk itu, rangkaian yang akan kita lewati adalah yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada penutupan. Nah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk penyampaian materi akan kita sampaikan secara bergantian. Nah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Destalia Safan Adila. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Reza. Mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Dalam mempelajari karya ilmiah, maka kita menganalisis bagian-bagian dari satu judul jurnal yang sudah dipilih. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Kita akan membahas yang pertama itu adalah judul. Judul telah menggambarkan adanya masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Jadi disimpulkan bahwa judul pada jurnal tersebut sudahlah tepat karena judul dalam karya ilmiah telah dibuat dan dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap, mencerminkan hubungan antar variabel. Dan di dalam judul jurnal tersebut telah mencakup semuanya seperti masalah yang diteliti, yaitu perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Kesehatan dan non-Fakultas Ilmu Kesehatan. Lalu ruang lingkup penelitiannya yaitu tingkat kecemasan. Kemudian kita mengetahui bahwa tujuan penelitiannya tersebut untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa baru antar Fakultas Ilmu Kesehatan dan non-Fakultas Ilmu Kesehatan. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa baru Universitas Asia Yogyakarta dan metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut adalah metode penelitian deskripsi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang judul jurnal tersebut telah memenuhi syarat sebagai judul pada karya ilmiah seperti jurnal. Yang kedua adalah kata pengantar. Di dalam jurnal tidak terdapat kata pengantar pesan yang disampaikan penulis terkait jurnal. Maka bagiannya sesuai ketentuan. Kata pengantar ini memang tidak ada di jurnal sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Reza Mariska. Untuk Reza Mariska dipersilakan. Oke, terima kasih Destalia. Ya, selanjutnya yang ketiga ini ada abstrak. Abstrak ini adalah bagian perinci atau penjabaran dari suatu topik yang singkat dan padat, serta menggambarkan garis besar atau inti dari pembahasan. Nah,
pada jurnal ini abstrak itu emang dibuat seperti itu. Jadi pembaca itu menjadi tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, yang ini jurnalnya. Nah, abstrak. Nah, selanjutnya yang keempat ada daftar isi. Nah, daftar isi ini tidak ada karena jurnal yang terkait tidak seperti laporan atau makalah yang bagian-bagiannya harus sesuai dengan ketentuannya. Daftar isi itu mirip dengan kata pengantar. Tidak ada kenapa jurnal itu tidak seperti laporan atau makalah yang harus menggunakannya. Kepada teman-teman semua yang telah menonton materi. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan kepada Farah Sidiko. Silahkan, Farah. Ya, untuk yang bagian kelima yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan tidak ada informasi berisi latar belakang dari penelitian berupa uraian permasalahan yang dikaitkan dengan teori. Nah, di pendahuluan di jurnal ini tidak ada pendahuluan karena ini mengikuti sesuai ketentuannya, di mana jurnal ini merupakan karya ilmiah semi formal, sehingga bagian-bagiannya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya. Nah, untuk bagian pembahasan yang keenam. Pembahasan ini di sini membahas tentang kecemasan dan depresi. Yang kedua ada tingkat kecemasan dan depresi pada mahasiswa baru Fakultas Kesehatan dan non-kesehatan. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan menemukan hubungan antara tingkat kecemasan dan depresi pada mahasiswa baru antara Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non-Kesehatan. Pada pembahasan berisi mengenai gagasan penulis berupa teori dan data, di mana nanti ada penelitian menggunakan metode deskriptif. Pada pembahasan ditemukan hubungan antara kecemasan dan depresi pada mahasiswa baru Fakultas Kesehatan dan Non-Kesehatan. Itulah mengenai pembahasan. Selanjutnya saya akan sampaikan materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Rosi. Terima kasih telah mempersilahkan saya. Yaitu selanjutnya yang ketujuh yaitu kesimpulan. Di dalam jurnal pernyataan tentang seluruh jurnal yang disajikan menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan kecemasan antara mahasiswa baru PIKES dan non-PIKES, di mana mahasiswa baru PIKES memiliki rata-rata skor NSQ dan BDI yang lebih tinggi. Dengan kata lain, lebih cemas dan depresif daripada non-PIKES. Kesimpulan di dalam jurnal itu sudah baik, karena menyimpulkan tentang kecemasan dan depresi antara mahasiswa baru ilmu kesehatan dan mahasiswa baru non-ilmu kesehatan dengan menggunakan ejaan yang sesuai dengan EYD dan kalimatnya yang efektif, sehingga kesimpulan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pembaca karena kalimat tersebut mudah dipahami. Selanjutnya yang ke-8 yaitu bagian daftar isi. Di dalam jurnal, daftar pustaka tersebut telah memaparkan sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan jurnal. Daftar pustaka ini sudah sempurna karena memang penulisannya sudah tepat sesuai dengan ejaan EYD. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Redia Mariska. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton materi. Nah, setelah kita menganalisis kebagian-bagian jurnal, maka jurnal itu termasuk dalam karya ilmiah semi formal. Tetapi terdapat kesalahan dengan karya ilmiah formal seperti skripsi. Bagian-bagian jurnal juga menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Demikian diskusi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, selaku moderator, sekaligus wakil dari kelompok saya meminta maaf jika terdapat kesalahan di dalam diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.